Kasih gue 30 menit, dan lo setelah video hari ini, gue jamin bakal berkarisma abis. Dan gue tahu pasti banyak yang nanya ke gue kayak, oh bang, bukannya karisma itu lo harus kayak mandi ke bunga lah, atau lo harus buka aura lah, lo harus masang susuk lah. Gini, di zaman dulu, pas zaman kita masih kecil gitu kan, itu memang dipandangnya orang-orang yang berkarisma, berwibawa, itu orang-orang yang memang punya hal-hal goib atau spiritual gitu. Nah, cuman seiring ilmu pengetahuan berkembang, ada sebuah cabang pengetahuan nih yang disebut sebagai Science Communication, di mana dalam Science Communication dipelajarin juga salah satu cabang komunikasi, yaitu adalah karisma. Jadi dalam Science Communication ini, kita mempelajari mengenai gimana sih, apa sih yang terjadi ketika seseorang itu sebenarnya berkarisma. Dan ini nggak ada hubungannya sama buka aura, sama lo harus mandi kembang jam 12 malam, nggak ada. Oke. Ini tentang gimana caranya lo bisa berkarisma dengan nerapin ilmu pengetahuan. Dan dalam video hari ini, pasti lo bingung ada siapa nih yang muncul di YouTube gue yang ngebahas tentang karisma, kayak dia itu siapa, dia itu apa segala macam. Kenalin dulu, nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang Science Communication atau ilmu komunikasi. Dan gue juga udah mendirikan platform ilmu komunikasi EduTech, namanya itu Stanley Academy, yang sekarang kita udah ngebantu 1.000 orang lebih dari seluruh Indonesia dari berbagai profesi untuk lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang. Jadi gue punya kredibilitas sedikit untuk membahas video yang bakal kita bahas dalam video hari ini. Oke, nah sebelumnya bang, apa sih itu karisma? Nah ini yang serunya, apa sih itu karisma? Karena banyak orang yang dulu mikir karisma itu kayak sebuah hal yang goib banget, yang kayak lo nggak bisa terawang, lo nggak bisa lihat, lo nggak bisa definisikan. Nah, dulu orang-orang pas ngelihat orang yang berkarisma, itu bilang kayak gini, gue nggak tahu sih bro, kayak ada sesuatu yang beda aja lah dari dia di antara orang-orang lain. Oke, jadi gini, coba kita ambil ya dulu ya definisi orang-orang dulu tentang karisma itu, kita ambil coba sekarang. Oke, ada yang berbeda dari dia dari antara orang-orang lain. So, kalau misalkan di sini ada kumpulan orang secara logika, maka kalau dia itu berbeda, berarti dia yang paling menonjol sendiri dong di ruangan tersebut. Oke? Kan berbeda. Kalau dia nggak berbeda ya berarti dia nggak berkarisma. Karena dia berkarisma, maka dia berbeda. Karena dia berbeda, maka dia menonjol di ruangan tersebut. Ada sesuatu yang membedakan dia dari orang-orang ini. Nah, maka dari sana, berdasarkan logik dan penelitian dari dunia ilmu komunikasi, maka yang harus dipertanyakan adalah, kalau memang dia itu berbeda, dan dia itu nggak kayak orang-orang lain, apa sih yang ngebedain orang-orang ini? Nah, itu yang menjadi pengundang dari penelitian mengenai karisma. Apa yang membedakan orang-orang berkarisma? Dan ini yang kita udah teliti selama ini, dari lo bisa lihat orang berkarisma itu ada yang namanya, kayak misalkan let's say Steve Jobs. Ada juga misalkan, Vladimir Putin, misalnya gitu. Nah, bisa juga berkarismanya yang kayak let's say Johnny Depp, atau mungkin Mahatma Gandhi. Jadi, orang-orang yang punya karisma, tapi mereka beda-beda sektornya. Ada yang dia di bidang kayak, dia aktivis manusia, dia di bidang pengusaha, misalkan dia di bidang selebriti. Tapi pada intinya, berbagai orang ini punya hal yang kita sebut sebagai karisma. So, karisma ini yang membedakan mereka-mereka semua dari orang-orang lain, dan mereka kan beda bidang bang. Nah, gue masih bingung nih bang, berarti apa nih bang yang mereka miliki? Gue bakal jelasin satu per satu. Gini ya, kalau kita udah paham bahwa karisma itu membedakan kita dengan orang lain, so jawaban dari apa aja yang membedakan kita dari orang lain, maka pembeda nih gue tulis. Maka gue bakal bahas beberapa hal yang gue bahas juga di Stanley Academy, di EduTech gue. Dan ini yang perlu lo perhatikan. Ini yang menjadi pembeda orang-orang yang berkarismatik daripada orang yang nggak berkarismatik. Nah, yang pertama, ini adalah gue sebut dari liking, persuasi. Gue tahu kelihatannya itu kayak membingungkan, itu apa bang? Nanti gue akan jelasin, tenang aja. Yang kedua, ini juga ada untuk bagian dari warm, komponen karisma. Dan ada juga power. Nah, ada 3 hal ini yang bikin orang itu jadinya berkarisma. Pasti lo bingung kayak, bang, ini itu apa?
Gue bakal jelasin ini dalam 30 menit ke depan, dan gue bakal menggunakan penjelasan yang sedikit deep learning. Jadi kalau misalkan lo lebih suka penjelasan langsung to the point kayak A, B, C, D, E, F, G, jadi nggak bakal cocok sama lo, karena video hari ini kita bakal ngebedah bener-bener sampai mendalam banget, sampai lo bisa paham, bahkan kayak napas lo yang berkarismatik aja lo bisa paham. Jadi kita bakal mendalam banget dalam video hari ini. So, yang pertama itu adalah liking persuasif. Gini, pada zaman dahulu, gue lupa di tahun berapa, tapi intinya zaman dulu lah, ada seorang psikolog yang dimana dia itu meneliti mengenai manusia. Atau kalau lo psikologi, pasti lo pernah dengar behavioral psychology. Jadi behavioral psychology adalah psikologi yang mempelajari mengenai perilaku manusia. Kenapa manusia berperilaku kayak gitu. Nah, waktu itu dokter ini meneliti kenapa sih ada orang-orang yang lebih disukain daripada orang-orang lainnya. Apa yang membedakan mereka semua? Dan ternyata setelah diteliti oleh Dr. Robert Cialdini, Dr. Robert Cialdini menemukan bahwa lo sebagai manusia itu bisa disukai sama manusia lain. Ingat ya, bisa disukai berarti mau secara seksual, mau secara aseksual, kayak sebagai teman atau mungkin sebagai pasangan. Intinya lo bisa disukain sama orang cuman dengan 3 hal. Ngelakuin 3 hal, by the way, yang utamanya. Yang pertama, itu adalah kita harus memperhatikan mengenai visual, APP. Nanti gue bakal jelasin itu apa. Yang kedua adalah similarity. Dan yang ketiga, ini adalah compliment. So, ini yang bakal kita bahas dalam video hari ini. Oke. Nah, gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah visual appearance. Visual appearance adalah ketika lo di zaman SMP, pas kita masuk ke kelas, dan ada cewek cakep yang paling cakep di kelas, lo bakal ngerasa, si cewek cakep ini duduk di mana ya? Lo bakal tahu dia di mana. Tapi kalau misalkan mungkin orang yang kurang menarik bagi lo nggak bakal tahu dia duduk di mana. Kayak lo nggak peduli gitu loh. Nah, ini namanya visual appearance. Dr. Robert Cialdini menemukan bahwa pada dasarnya orang itu kalau ganteng atau cantik secara umum bakal lebih disukai sama orang lain. Dan bang, tapi kayak itu mah pernyataan paling bodoh sedunia bang. Kayak gue juga tahu orang-orang bakal lebih suka sama cowok ganteng sama cewek cantik gitu kan. Tapi gini yang menariknya. Misalkan ada temen lo yang ganteng atau cantik. Oke, Gan atau Chan lah ya. Nah, lo tau gak apa? Yang menariknya secara psikologi, itu yang bikin lo suka sama mereka adalah mereka ganteng dan cantik. Tapi secara tidak sadar dalam lapisan terdalam otak manusia, psikologi otak manusianya pas diteliti, ternyata ditemukan orang yang ganteng dan cantik itu lebih sering diasosiasikan. Nah, bang, asosiasikan itu maksudnya apa? Asosiasikan berarti lebih dikaitkan. Kayak, oh karena dia ganteng dan cantik, maka dia itu pintar, kompeten, kredibel, dan let's say apalagi, pasangan yang baik. Intinya hal-hal yang baik lah di dunia ini. Oke. Nah berarti, bang, oke. Visual appearance itu berarti cuma ganteng sama cantik doang, bang. Karena dia ganteng dan cantik, maka dia itu pintar, kompeten, kredibel. Dan pasangan yang cocok lah buat gue. Atau ibu yang baik bahkan. Atau suami yang baik bahkan. Oke, jawabannya bukan cuma ganteng dan cantik. Oke, gue paham itu berhubungan dengan yang namanya tuh nggak semua orang lahir dengan ketampanan kayak misalnya artis-artis di dunia barat kayak Johnny Depp gitu. Enggak. Tapi point is, kalau lo yang awalnya misalkan ratingnya itu 6 dari 10, kita bisa pakai baju yang rapi, kita bisa pakai jam tangan, kita bisa pakai parfum, atau dalam komunikasi disebut sebagai olfactic communication, atau juga kita bisa juga memperdalam nih cara kita berbicara. Karena cara lo berbicara itu mempengaruhi bagaimana orang memandang lo. Lo bakal kelihatan pinter gak, kompeten gak, kredibel gak. Bahkan penelitian psikologinya membuktikan bahwa cara lo berbicara dapat meningkatkan rating kemenarikan atau ketampanan atau kecantikan diri lo di mata orang. Jadi cara lo berbicara itu juga penting. So, dengan lo memperbaiki hal-hal kayak pakai baju yang lebih rapi, pakai parfum, pakai jam tangan, ngerawat muka lo lebih bagus lagi, dan lo juga misalnya memperbaiki cara lo berbicara, ngasah skill komunikasi lo. Lo yang awalnya 6 itu bakal masuk ke 8 misalnya. 8/10. Dan 8/10 ini, lo harus ingat dalam hukum Robert Cialdini di visual appearance ini, adalah semakin tinggi rating lo di yang bagian 8 ini, maka semakin kuat juga efek lo dalam bagian ganteng dan cantik. By the way, dalam psikologi, gue bakal kasih sedikit referensi ilmu. Ini disebut sebagai halo effect juga. Lo bisa cari nanti. Gitu apa? Oke. Nah, ini buat yang visual appearance. So, kalau misalnya lo pengen berkarismatik, atau lo pengen menjadi pembeda, lo harus ningkatin yang awalnya 6 jadi 8. Dan itu udah banyak banget caranya. Bisa pakai baju, bisa pakai parfum, bisa pakai jam tangan, bisa ngerawat muka. Banyak lah. Nah, tapi, bang, kalau seandainya nih bang, gue udah memperbaiki diri gue. Gitu kan. Visual appearance gue udah.
Terus apalagi yang bisa gue lakuin untuk bisa menjadi orang yang berkarismatik? Yang kedua adalah similaritas. Bang, similaritas ini maksudnya apa? Similaritas itu menjelaskan, ini jadi dari konsep Robert Cialdini juga, itu menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu suka dengan orang yang mirip dengan mereka. Bang, mirip itu maksudnya gimana bang? Gini ya, misalnya dua orang, oke, lo lagi ngobrol sama orang, dan lagi ngobrol itu, misalkan lo tuh dari kota, misalkan let's say Jakarta, dan orang tersebut misalkan let's say dari Bandung. Nah, ini kan berarti kayak lo nggak pernah tahu kan di Bandung itu ada apa, atau mungkin ada siapa di Bandung, kayak lo nggak pernah tahu gitu kan. Nah, tapi misalkan lo dulu pernah ke Bandung, pernah main ke kota, let's say apa, kan PVJ gitu kan. Oke, nah pas lo ketemu sama temen orang atau orang yang dari Bandung yang lo nggak pernah kenal, dan lo nanya kayak, oh bro dari mana emang? Dari Bandung nih bro. Oh Bandung, gue pernah tuh ke PVJ. Nah, dengan lo cuma ngomong kayak, oh gue pernah tuh ke PVJ, itu menunjukkan ke otak orang tersebut bahwa lo itu mirip sama dia. Lo bang, kan nggak mirip bang. Yes, itu namanya psikologi otak manusia. Oke, otak manusia menganggap siapapun orang yang ngobrolin topik yang lo suka, atau yang familiar dengan yang lo bicarakan, atau menunjukkan kemenarikan terhadap apa yang lo bicarakan dalam topik yang lo suka, itu bakal mikir ya, otak lo tuh ya, bikin orang tersebut seolah-olah kayak orang yang mirip dengan lo. Ini secara tidak sadar by the way. Ini namanya hukum amigdala dalam psikologi manusia. So, bang, kalau gitu gue bisa ngelakuin apa bang? Buat bikin orang lebih ngerasa gue mirip sama dia dan jadi dia lebih suka sama gue. Nah, yang paling favorit banget gue lakukan adalah lo cari topik yang orang tersebut sukai. Mau itu misalkan filsafat, sepak bola, atau mungkin bisnis, atau mungkin apapun lah topik yang suka dibicarakan akademis, atau mungkin kondisi dunia sekarang. Intinya, cari hal yang bikin orang tersebut bisa ngobrol berjam-jam tanpa kehabisan topik. Dia yang kayak, dia ngasih opini dia, pandangan dia, ini dia. Bisa anime, bisa Korea drama, bisa apa. Intinya cari topik yang dia suka. Dan lebih banyak bertanya ke dia tentang topik tersebut. Kayak, udah, itu doang yang harus lo lakuin. Ketika lo benar-benar tertarik kepada seseorang, topik yang dia bicarakan, kayak, oh bro, lo nonton film Boruto misalnya gitu, anime gitu kan, oh lo udah sampai episode berapa? Lo nonton nggak tentang Boruto Vortex? Padahal lo misalnya kayak, lo nggak tahu itu kayak gimana banget, tapi intinya lo pernah baca, dan lo mempertanyakan opini dia, pengalaman dia, dan perhatian dia, atau mungkin cerita dia. Nah, ini bikin orang tersebut merasa bahwa lo mirip sama dia, dan karena lo mirip sama dia, maka ini bakal meningkatkan aspek dari kesukaan dia terhadap lo. Karena dia mirip, dan lo juga mirip sama dia, maka dia jadi suka sama lo. Nah, ini berdasarkan hukum Cialdini Principle dari similaritas. Nah, yang lain, ini ada juga bagian dari visual appearance, ada juga similaritas. Dan gue bakal masuk dulu ke bagian sini, karena ini lebih penting lagi. Yaitu adalah aspek komponen dari warmth. Nah, ketika orang mempelajari mengenai karisma, selain dari hal-hal ini kan secara psikologi, by the way, sebenarnya gue nggak perlu bahas karena udah masuk juga ke dalam similaritas juga dan visual appearance juga. Tapi the point is, ketika orang mempelajari mengenai karisma, komponen lain selain liking, persuasion, atau yang bikin orang jadi suka terhadap seseorang, ada juga yang namanya komponen dari warmth. Jadi orang-orang yang berkarisma itu punya komponen kehangatan. Dan bang, maksudnya itu kayak gimana? Gini, komponen kehangatan, itu adalah hal yang bikin orang berkarisma itu kelihatan berbeda dari orang-orang lain. Dan bang, maksudnya itu kayak gimana? Kayak apa aja bang isi dari komponen warm karisma ini? Komponen warm karisma itu pada dasarnya terdiri dari hal yang disebut sebagai empati. Dan bang, kayak empati itu apa lagi gitu kan? Empati adalah ketika lo peduli terhadap orang lain. Dan gue pengen sedikit cerita. Dulu pas gue masih di zaman-zaman gue kuliah, ada satu teman gue yang dia di kampus itu bener-bener kelihatannya tuh, kayak lo bisa curhat semua masalah ke dia. Kayak lo bisa nyaman sama dia, dan semua orang yang dia ketemuin juga langsung bisa nyaman sama dia. Kayak gue gak tahu aja kayak, kenapa kok orang bisa langsung nyaman sama temen gue ini. Ya masa gue juga nyaman sama dia, makanya gue bisa teman sama dia gitu kan. Dan hal yang gue temuin adalah waktu itu, setelah gue belajar komunikasi, gue menemukan bahwa kemanapun dia pergi, dia tuh selalu mendengarkan orang-orang di depan dia. Secara seksama banget, tanpa curhat balik, tanpa ngomong apa-apa balik, lebih banyak bertanya, bahkan nge-support kayak, kamu kasihan banget, oh gitu, oh yaudah lah, oh gitu, ya, udah deh kamu sabar dulu aja deh, oh semangat ya jangan ini, misalnya kayak gitu. Nah dari sana gue ngeliat kayak,
Maksudnya hal sesimpel itu aja bisa bikin siapapun yang ngobrol sama temen gue itu jadi betah sama dia. Dan dari sana ini terklasifikasikan setelah gue belajar karisma itu dalam komponen warmth. Atau ketika lo itu punya empati dan lo peduli terhadap orang lain, kayak dengan mendengarkan mereka, memperhatikan cerita mereka, dan lebih banyak bertanya, dan bahkan memperhatikan dengan cara memberikan support atau dukungan ke mereka. Kayak, semangat ya bro, apa ya, gitu kan. Atau mungkin lo memberikan komplimen atau memuji mereka. Kayak, ih gila lo keren banget, kemarin lo bisa sampai kayak gini. Nah, ketika lo ngelakuin hal tersebut, itu kan sifatnya adalah lo lebih fokus ke orang lain daripada ke diri lo sendiri. Hal ini itu bikin diri lo lebih berkarisma secara komponen dari warm karisma atau kehangatan karisma. Dan bang, oke, sekarang gue udah paham bahwa orang-orang yang karismatik itu dia hangat, terus dia juga punya liking persuasion dalam kali ini principle. Terus gimana kalau orang-orang yang misalkan kayak dia tuh cuma masuk ruangan, terus orang-orang langsung pada diem mendengarin dia. Nah, ini disebut sebagai power karisma. Oke, power karisma ini berbeda dengan yang warm karisma. Dan menurut gue ini bakal kepanjangan banget kalau gue bahas mengenai power karisma. Tapi simpelnya adalah karakteristik orang-orang yang berpower karisma itu bakal berbeda banget dengan orang-orang yang warm karisma. Kayak orang-orang yang hangat, mereka yang kayak bakal mendengarkan lo apa adanya, mereka memeluk lo, mereka support lo, mereka memahami lo, mereka nge-judge lo. Orang-orang yang dengan power karisma ini berbeda banget. Dan bagi lo yang mungkin pengen belajarin full tentang karisma, gue punya program penawaran bagi lo, namanya 3 Hour Communication. Dimana dalam 30 hari ke depan, lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, bikin siapa bilang yang lo minta, atau komunikasi persuasif. Dan juga nerapin karisma, dan ini ada banyak banget pembahasan karisma, kayak power communication, ada juga warm karisma, ada juga visionary karisma, ada banyak banget ya di sana. Lo bisa belajar di Stanley Academy, di mana kita udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan jika dalam 30 hari ini lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal di refund 100%. Jika misalnya lo tertarik pengen join, yuk klik linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye.